Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran hari ini mengenai zat aditif dan zat adiktif. Hari ini merupakan pembahasan bagian yang kedua. Jadi hari ini kita hanya akan membahas tentang zat adiktif. Ini merupakan mata pelajaran IPA bab 5 yang dipelajari oleh kelas 8 di semester ganjil ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, dipersiapkan dulu buku-bukunya dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Mari kita mulai bersama-sama ya pembelajarannya. Ya, zat adiktif. Kita ingat kembali kemarin kita sudah coba pelajari maksudnya apa sih zat adiktif, yaitu zat-zat yang bila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3 macam ini: narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Untuk yang pertama, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi nyeri, namun dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunanya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama adalah yang sangat berbahaya dan tidak digunakan dalam pengobatan. Di sini diantaranya adalah heroin atau putau, kemudian kokain dan ganja. Lalu golongan kedua, ini yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Ini masih dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya adalah morfin, petidin, dan metadon. Yang ketiga adalah yang berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya adalah kodein. Nah, yang kedua adalah psikotropika. Ini merupakan obat yang bersifat psikoaktif yang dapat mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Nah, dalam hal ini digolongkan menjadi 4 macam, yaitu yang berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Contohnya adalah ekstasi atau MDMA, LSD, STP atau DOM. Kemudian yang kedua adalah yang berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, fenisiklidin, dan ritalin. Kemudian yang ketiga adalah yang berpotensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya adalah pentobarbital dan flunitrazepam. Lalu yang keempat adalah yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya adalah diazepam, clobazam, fenobarbital, bartibal, kemudian clorazepam dan nitrazepam atau yang biasa dipakai untuk obat tidur ya. Kemudian berikutnya adalah zat psikoaktif lainnya. Ini yang ketiga ya. Contohnya adalah alkohol. Nah, alkohol ini menyebabkan mabuk dan penurunan kesadaran. Nah, umumnya alkohol ini diperoleh dari hasil fermentasi glukosa dan ragi. Contohnya adalah etanol, kemudian metanol atau yang kita kenal sebagai spiritus ya. Lalu nikotin, ini juga termasuk zat psikoaktif. Terdapat pada daun tembakau yang merupakan bahan pembuat rokok dan ini sangat berbahaya. Dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan paru-paru. Dan kalian juga bisa melihat bahaya-bahaya lainnya yang terpampang dalam iklan-iklan rokok ya. Biasanya itu sudah tertulis di situ juga bahaya lainnya. Kemudian kafein terdapat di dalam kopi. Ini tidak dianjurkan mengkonsumsi secara berlebihan karena dapat memiliki efek stimulus, yaitu mampu meningkatkan kerja otak sehingga menyebabkan tidak mengantuk ya. Nah, berikutnya dampak penggunaannya. Yang pertama, untuk narkotika, ini kelompok narkotika, misalnya heroin, morfin, opium, dan kodein, ini dalam jangka pendek merupakan penghilang nyeri, dapat mengurangi ketegangan, kemudian merasa nyaman seperti mimpi dan juga mengantuk.
Jangka panjangnya menyebabkan ketergantungan, sembelit ya, ini sembelit, kemudian gangguan menstruasi, impotensi, dan overdosis atau bahkan bisa sampai meninggal. Kemudian ganja. Ganja untuk jangka pendeknya ini bisa menyebabkan cemas yang bercampur gembira. Kemudian menyebabkan seseorang menjadi banyak bicara dan tertawa. Tapi juga ada halusinasi. Kemudian penilaian tentang waktu dan ruang itu menjadi berubah. Jadi sepertinya waktu itu lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian jarak itu bisa menjadi lebih jauh ya menurut pemakainya itu, atau menjadi lebih dekat itu menurut pemakainya. Kemudian peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut dan tenggorokan terasa kering. Untuk jangka panjangnya menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun, kemudian perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, menyebabkan radang paru-paru, daya tahan tubuh turun, gangguan sistem peredaran darah. Nah, ini cukup banyak ya efeknya. Kemudian kokain, jangka pendeknya ini percaya dirinya meningkat, banyak bicara, kemudian rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, dan ada halusinasi. Jangka panjangnya menyebabkan terjadinya kurang gizi, anemia, kerusakan hidung, dan gangguan jiwa. Ya, ini. Berikutnya untuk yang kedua, psikotropika, contohnya di sini adalah ekstasi dan sabu. Jangka pendek menyebabkan terjaga atau tidak tidur. Kemudian rasa riang, perasaan melambung, rasa nyaman. Namun setelah itu akan timbul rasa tidak enak, murung, nafsu makan hilang, berkeringat, rasa haus, gemetar, jantung berdebar, tekanan darah meningkat, ya, ini efeknya. Lalu untuk jangka panjang, menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa atau psikotik, dan juga bisa menyebabkan pecah pembuluh darah di otak yang bisa menyebabkan stroke juga ya, gagal jantung, dan akhirnya yang paling ekstrim adalah kematian. Kemudian untuk Nipam atau nitrazepam, pada dosis tertentu menyebabkan rasa tenang, kemudian otot ini mengendur jadi rileks ya. Kemudian dosis tingginya akan menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, dan jalangan sempoyongan. Nah, untuk dosis yang lebih tinggi lagi, maka menyebabkan pernafasan terhambat dan dapat menyebabkan kematian. Ya, yang berikutnya adalah zat psikoaktif. Contohnya di sini inhalansia ya, dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kurang oksigen. Kemudian bisa mengalami ilusi dan halusinasi dan persepsi yang salah untuk sesuatu hal ya. Kemudian alkohol ini menyebabkan mabuk ya, jalan sempoyongan, keinginan merusak. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan ya. Untuk jangka panjangnya bahkan dapat merusak hati. Lalu nikotin dan senyawa lain dalam rokok termasuk tar dan karbon monoksida. Ini bisa menyebabkan kanker paru, kemudian penyempitan pembuluh darah dan penyakit jantung. Ya. Nah, sekarang upaya untuk mencegah diri dari bahaya narkoba. Ini diantaranya adalah mengenal dan menilai diri sendiri. Nah, ini harus belajar ya, mencoba mengenal dan menilai diri sendiri. Meningkatkan rasa percaya diri ya, dengan karya misalnya. Terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Nah, ini harus dilatih. Ya. Kemudian memilih pergaulan yang baik. Nah, ini harus pintar-pintar memilih teman dan pergaulan. Kemudian menerapkan pola hidup sehat ya, memperkuat iman dan takwa, ini juga harus. Kemudian melakukan kegiatan positif. Nah, ini yang bisa berpengaruh besar ya terhadap upaya pencegahan diri dari narkoba. Kemudian juga membangun komunikasi yang baik dengan teman dan keluarga. Jadi teman dan keluarga ini juga harus bisa membangun komunikasi yang baik ya, sehingga akan terhindar dari bahaya narkoba ya. Kemudian untuk hari ini adalah pelajaran materi hari ini. Nah, tugasnya sekarang mencatat hal penting dari materi zat adiktif tadi. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, maka silahkan dituliskan di kolom komentar atau langsung ditanyakan ke guru masing-masing ya. Kemudian mengerjakan uji kompetensi bab 5 halaman
250 sampai 251 dari buku paket. Untuk bagian A ini melanjutkan yang kemarin ya, jadi hanya nomor 7, 8, 9, 10. Kemudian bagian B juga lanjutannya, jadi nomor 3, 4, dan 5 ya. Itu saja tugasnya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.